15 ke 16. Iya 15 ke 16. Anjir 15-16 tuh udah mikirin kayak gitu. Udah. Berat sih. Menurut gue ya. Gue mending gak kuliah daripada gue salah jurusan. Halo guys, kembali lagi di podcast Rumah Bersuara dengan gua, hostnya William. Sebenarnya belum ada pembukaan sih halo guys gitu ya. Terus di sini kebetulan gua ditemenin sama temen udah kenal baru 3 hari yang lalu sih dari Twitter. Bisa perkenalin diri? Nama gue Ega. Iya kenal sama Willy dari Twitter, terus ya udah temenan. Umur lu sama berapa sih? Umur gue 19 tahun. Berarti lu sekarang semester 3. Semester 3. Semester 3. Lu sekarang kesibukannya apa aja sih? Kesibukan sih sekarang cuma karena lagi libur kuliah. Jadi gue cuma organisasi aja. Organisasi? BEM. Wih, keren banget. Lo di BEM? Aduh. Sombong gak apa-apa sih. Gak mau sombong sebenarnya. Di BEM sebagai presiden BEM. Oke. Terus udah sibuk itu aja sih. Sibuk organisasi ya. Ngurusin event di kampus. Pantesan lu gak pulang kan ya? Iya, gak pulang ke kota. Asal lu? Bogor. Asal gue Bogor. Kita pertama kenal Twitter ya? Iya. Bisa diceritain gak sih kita pertama kenal gitu? Anjir. Pertama kenal tuh Gue yang nge-DM lu sih? Lu nge-DM gue. Lu nge-DM gue. Terus lu ngomong, lu nanya apa ya? Pokoknya lu nge-DM gue. Terus besoknya tuh kita ketemu ya? Iya. Apa 2 hari setelahnya? Gue gak ngajak ketemu lu lusa, cuman pertamanya gue langsung kayak tiba-tiba gitu loh, kayak tiba-tiba iya. Gue ajakin sekarang deh iya. Buat ketemu. Terus kebetulan gue mau. Iya. Kebetulan gue pas mau. Terus ya udah kita ketemu, cerita ngobrol. Harus mau sih ketemu aku. Harus mau dong. Aku daun. Nah, di sini kita mau ngobrol apa ya? Gak yang lagi ini ya, apa ya namanya? Yang lagi trending viral di Twitter, di kalangan remaja di apa ya? Pokoknya lagi trending gitu loh. Ini kita bakal bahas quarter life crisis. Sebenarnya kamu udah tahu belum sih quarter life crisis tuh apa? Kalau dari aku sih ngerasanya aku berarti udah pernah ngerasa gitu. Udah pernah mengalami. Walaupun sebenarnya menurut orang-orang itu dialami di umur 20 sampai 25 tahun. Oke. Menurut aku sih itu dimana keadaan kita kayak mungkin ngalamin kekhawatiran ya. Terus apa namanya? Menurut aku sih itu ya kita lagi ngerasa di titik rendah. Kita mau nentuin nih tujuan hidup kita apa? Iya, kita lagi cari jati diri gitu. Sebenarnya itu dialaminya 25 sampai 30 tahun itu menurut Google. Tapi yang gua lihat-lihat sekarang umur 18 sampai 20 pun itu udah ngerasa enggak sih kayak udah. Faktanya tuh anak-anak dari umur 17 deh. Umur 17 sampai ya yang tidak ditentukan itu udah ngerasain sih. Beda-beda ya. Beda-beda. Cuma pertama kali lu ngalamin. Pertama kali gue ngalamin kayak anjing. Ini nih gue harus mikirin tujuan hidup gitu. Pertama kali gue ngalamin itu umur 15 ke 16. Iya 15 ke 16. Anjir 15-16 tuh udah mikirin kayak gitu. Udah. Berat sih. Itu lu mikirinnya apa? Tujuan hidup kah atau lu bingung kayak gue mau kuliah di mana ya nanti gitu? Gue ngerasainnya apa ya? Ini sih ketoksikan lingkungan gue itu kan termasuk dong. Ya itu gue ngalamin dari ketoksikan keluarga, teman, terus percintaan sama mungkin ke keluarga juga sih ya, mungkin ya sih itu keluarga. Itu gue ngalamin itu umur 15 sampai 17 2 tahun itu. 2 tahun lu ngalamin life crisis. Jadi kayak
gue sedih, gue cemas, gue khawatir, gue takut. Yang Gue ngebentuk diri gue di situ. gitu. Yang paling gue takutin waktu pas ngalamin kayak gitu tuh, Waktu itu gue masih takut buat kehilangan orang kehilangan orang. di umur segitu. Mm-mm. Karena di umur segitu gue masih mikir kayak gue gak punya siapa. Tapi di umur gue yang sekarang ya gimana ya, udah paham kalau semua orang itu emang dasarnya individual. Oke. Sosialisasi maksudnya tetap bersosialisasi, Sosialisasi. cuma tetap kan ya lu ngalamin masalah lu sendiri, nggak mungkin berdua bertiga. Apa-apa tetap lu sendiri kan, kayak mau misalkan lu di dalam masalah itu ada teman, ya lu sendiri yang nentuin itu masalah mau dibawa kemana. Ya Lu mau diselesain atau terus lu kayak pikirin aja. benar. Cuman yang mau gue paling sorry sebelumnya mau tanyain lagi, seseorang siapa? Seseorang keluarga ataukah seseorang yang spesial kayak di pacar lu atau Semua mantan sih lu? di umur segitu gue takut kehilangan semua. Ya yang padahal emang aslinya emang udah kehilangan, cuma ya masih denial sama keadaan, kayak belum siap sama keadaan. Lebih kerasa lah ya. Lebih kerasa. Kalau gua ngalamin life crisis kayak gitu tuh di saat gua waktu pertama mau nentuin kuliah gua. Kenapa? Di situ gua ngerasa kayak teman-teman gua udah keterima SNMPTN, Ya SBMPTN Iya. udah keterima, ujian mandiri juga udah keterima, dan gua udah mencoba semuanya itu, ya tapi semuanya gagal. Gak ada satu sama sekali pun yang gua masuk universitas negeri. Itu benar-benar ngerasa kayak anjir, paham. tai banget lah gitu. Masa teman-teman gua yang biasa aja waktu di sekolahannya itu tapi udah bisa Bisa masuk masuk. negeri, gua yang masuk SNMPTN gak masuk negeri. Tapi itu apa ya, wajar sih, gagal di masa muda itu wajar. Kata Mbak Najwa gini, Mbak Najwa tuh pernah ngomong di webinar, gue pernah ikut webinar dia. Oke. Dia ngomong, mumpung masih muda, banyak-banyakin fase gagal lo. Jadi ntar pas di tua tuh, pas lu udah tua tuh, ya udah gitu, Lu udah hidup lu ngal- berjalan. Lu udah ngalamin di fase gagal itu pas awal muda lu kan. Iya. Jadi udah masa tua lu ngalaminnya kayak gitu lagi, udah nggak ada Udah. problem yang lebih kayak Iya, udah nggak kaget. udah nggak kaget Nah, dikasih masalah yang udah kayak nggak gitu ya. kaget. Jadi kita ibaratnya lebih dewasa di saat waktu yang belum tepat gitu. Oke. Itu sih yang pertama gue ngalamin life Ya. crisis itu. Yang kedua, nah itu ya, gue kuliah pun ya lu tahu sendiri kan, gue di sini disuruh sama orang tua nggak boleh buat di Bandung. The fuck itu sih. Gue asal kalian tahu ya, gue tuh di Bandung udah keterima di universitas salah satu swasta. Lu tinggal daftar tapi orang tua lu menahan lu buat Nggak kuliah di boleh. situ, nggak boleh. Yang awalnya gue pengen kuliah di situ udah disetujuin dari SMA, tapi pas tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada, batal lah, Gak apa-apa sih. nyasar ke sini lah. Banyak positifnya kok. Iya, banyak positif ya, bener-bener banyak Banyak positifnya. positifnya lu kesini. Bener-bener. Sama. Gue juga itu gak keterima di PTN di Bandung. Sedih, kayak kesel kan, orang-orang post Twibbon. Oh iya, anjir itu banget sih. Sakit hati, Cok. Itu tai banget waktu pas post Twibbon itu, ngerti? Pas post Twibbon gitu kayak anjir, orang-orang di saya Universitas Brawijaya. Emang Twibbon tuh bikin iri dengki, cuma gak apa-apa, banyak positifnya kita masuk sini Asli sih. di Solo. Apalagi waktu pas post Twibbon itu kan waktu zaman-zamannya lagi rame banget ya. Iya, lagi apa ya? Lagi pokoknya itu zaman-zamannya Twibbon banget lah pokoknya. Gak Twibbon, gak kelihatan anak kuliah lah ya. Iya, Tapi lu post Twibbon gak waktu itu? post Twibbon. Gue enggak Twibbon. sih. Jujur gue enggak, karena gue enggak sama sekali ngerasa insecure sih. Kenapa insecure? Gak bangga anjing. Gak boleh gitu, gila. Gak boleh gitu ya. Gak boleh gitu. Apa ya? Kampus lu tuh bagus. Iya. Cuma ya tau lah namanya, pengennya di mana, dikasih Iya, di iya. mana. Ya paham. Gue juga awalnya gue malu. Cuma ternyata pas gue post Twibbon itu yang komen tuh 100-an. Gue kayak, wah teman-teman gue support. Teman-teman gue support. Tapi gue enggak sama sekali, dan gue ngomong
ke kuliah apa ngomong ke teman-teman kuliah pun nggak bilang. Jadi temen gue pas tahu tuh pas semester 3 anjing kan, saking gue menghilangkan diri Kok dari bisa ya itu gua menghilangkan diri dari peradaban. asli menghilangkan diri karena gue nggak mau teman-teman gue tahu aja sih. Karena lu cemas karena iya lu cemas, ngerasain iya, itu. khawatir gitu, takutnya temen gue mikirnya kayak jing si Willy sampai nyasar ke Solo ngapain, padahal di Jakarta banyak universitas yang Bandung deh banyak. ya Bandung itu nggak boleh. Orang tua gue nggak boleh sama sekali. Aduh, Kayak gitu sih yang gue alamin. yang lo alamin itu aja. Banyak sih, mau diceritain lagi. Cerita Ada sih lah. di temen pun ada yang temen datangnya pas butuhnya aja. Itu Udah biasa gak sih? ya tapi kayak dia datang lagi tuh gue nggak bisa nolak, ngerti gak sih? Paham. Nggak bisa nolak, gue nggak bisa nolak, jadi gue harus gimana sih cara ngejauhinnya? Padahal simple sih, Iya. simple, lu tinggal ya udah jaga jarak aja sama dia. Tapi dia Susah, emang susah sih, emang susah ngejauhin hal kayak gitu, emang susah. Emang perlu effort dari kitanya, dari Komitmen. komitmen ke diri sendiri ya. Tuh. Terus lu waktu ngalamin life crisis itu, lu pernah nggak sampai lu ngelakuin hal yang negatif? Pernah sih. Pernah sih, sumpah. Mungkin pada saat itu tuh gue capek nangis. Gue capek nangis. Emang ini rata-rata orang kalau udah capek nangis tuh ngelakuin hal-hal kayak gini. Gue pernah self harm. Oke. Gue pernah self harm terus. Ya karena gue ngerasa kayak apa ya? Gue capek nangis, gue capek ngeluarin air mata, gue capek mata gue bengkak. Akhirnya gue ngelakuin menyakiti diri gue sendiri. Tapi menurut pandangan gue ini tuh bikin lega. Meskipun negatif ya. Meskipun negatif, tapi ini bikin lega. Cuma ya jangan ditiru. Jangan ditiru. Sampai nyakitin diri sendiri. Sebenarnya itu kan lu juga bakal kebatin dan keterusan gak sih kalau kayak gitu? Tergantung dia sadarnya kapan. Gue alhamdulillah gue cepet sadar. Gue ngelakuin hal kayak gitu ya cuma 6 bulanan. Lama loh 6 bulan. 6 bulan tapi maksudnya untuk orang yang lagi down itu cepet menurut gue ya. Kan banyak kan orang-orang yang nggak bisa lepas sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu emang susah, bener-bener susah lepasnya. Cuma kalau lu punya komit, lu mau bangkit dari diri lu sendiri ya gampang. Sempat ke dokter? Sempat psikiater. Psikolog dulu baru psikiater. Berat banget kayaknya. Udah sampai harus ke dokter Tapi gitu. alhamdulillah sih, berat duluan. Jadi sekarang ketika gue ngelewatin masalah-masalah lain nggak yang kaget banget, biasa aja. Udah nggak terlalu dipikirin overthinking tiap malam. Enggak. Gue sekarang udah lebih malah hampir nggak pernah overthinking. Hampir nggak pernah. Udah setahunan lebih. Udah setahunan gue udah jarang overthinking. Kayak misalkan lu lagi keluar gitu atau gimana nggak pernah overthinking? Nggak pernah. Udah bener-bener nyaman sama hidupnya sekarang. Nyaman sama hidup gue yang sekarang. Maksudnya emang nggak boleh juga sih. Gue tuh sekarang jadi orang yang bodo amat, cuek sama apa yang orang bilang tentang gue. Sebenarnya nggak boleh sih karena itu egois. Ya jadi tapi gimana ya? Maksud gue tuh kayak salah satu cara gue buat nyembuhin dari orang-orang toksik. Maksudnya lu sembuh dari kejadian itu. Jadi dari kejadian apa awal-awal itu. Gue sekarang ya bodo amat. Kok lu bisa ya? Orang bilang bodo amat. Lu bisa ya? Gue masih suka kadang sih kepikiran, mau itu ke kehidupan, ke percintaan, masih kepikiran kadang gitu. Tiap malam kalau enggak lagi sendiri dengerin lagu, sambil ngerokok. Wah, itu udah paling nikmat sih kalau buat overthinking. Gue overthinking kalau ini sih, bukan overthinking sih jatuhnya, cuma lagi flashback. Gelisah atau enggak? Flashback. Suka tiba-tiba nangis doang. Nangis cuma enggak yang kayak dulu kan semalaman. Ini paling cuma 10 menit udah. Habis itu udah selesai. Itu nangisin apa? Itu gue nangisin ya masa lalu gitu. Diri sendiri, keluarga, terus teman-teman. Itu dalam satu waktu biasanya kayak gitu. Tapi cuma 10 menit doang, selebihnya enggak pernah lagi. Terus ada yang mau lo tanyain nggak ke gua?
apa gitu. Kalau overthinking apa? Sekarang sih Yang paling berat deh. yang paling berat ya, Hmm. yang paling berat kehidupan sih sekarang. Kayak misalkan sekarang gue lagi skripsi kan, misalkan gue nanti mau ambil skripsi. Nah itu setelah skripsi gue mau lanjut apa lagi gitu. Misalkan gue lulus tuh mau jadi apa sebenarnya. Tapi lu udah punya target? Udah punya target untuk lulus ya, tapi untuk Enggak, maksud gue kayak abis lulus, Hmm. lu target lu mau di mana? udah ada, cuman kayak masih kepikiran apa gue bisa nggak sih, gue bisa nggak ya, masih kepikirannya kayak overthinkingnya lebih ke situ. Kalau menurut gue sih, sebagai orang yang udah jarang overthinking, nggak mikirin, gue sih mikirnya gini, ketika gue udah habis ngelewatin jalan satu, gue pasti bisa ngelewatin jalan satu lagi. Step by step. Gak usah gue pikirin ribet, karena kalau dipikirin ya makin, elunya juga makin pusing. Maksudnya gini, ngapain mikirin yang harus ngapain mikirin yang gak harus dipikirin, yang tapi maksudnya lu jalanin, gak usah dipikirin gitu. Bener. Pikirin boleh, tapi jangan terlalu ya, jangan sampai lu ngedrop over segala macam. Sebenarnya lu mikir kayak overthinking itu nggak masalah, cuman jangan berlebihan. Karena yang segalanya berlebihan kan nggak baik ya. Orang kan overthinking sampai stres berhari-hari, berbulan-bulan. Ngapain maksudnya? Karena ya lu nangis nggak akan berubah keadaan nggak sih? Ya. Malah kasihan badan lu, mata lu kasihan, batin lu kasihan. Ntar yang ada yang kurus makin kurus, yang gemuk makin gemuk karena stres. Yang bisa bahagianya simpel malah dibikin ribet. Sih. Lagi. Ya satu lagi yang mau gue tanyain sih. Tapi lu pernah ngerasa nggak waktu life crisis itu ngerasa di hubungan gitu? Gimana tuh? Di hubungan lu kayak nggak berjalan lancar. Jadi kepikirannya jatuhnya. Jadi ini lu di hubungan nih. Lu di hubungan, tapi itu nyangkutin yang ke lain. Lu ke ke kuliahan lu nggak lancar, ke keluarga lu nggak lancar, gara-gara lu terlalu fokus nih sama pasangan lu. Jadi kan waktu itu gue kelas 3 SMK. Kelas 2 SMK. Gue pacaran, tapi gue minor. Pacar gue Oh iya, agamanya beda gitu. Hah? Agamanya beda atau bukan, maksud gue umur selisihnya jauh. Pacar gue dulu umurnya 21, gue 16. Tapi normal gak sih kalau cewek? Enggak normal. Kalau lu masih minor, maksudnya lu di bawah 18 tahun itu nggak normal. Itu nggak normal. Nggak normal, karena di umur segitu lu gampang istilahnya dimanfaatin. Terus belum tentu atas lu ini baik, bener-bener baik, bisa jadi manipulatif. Mantan gue tuh dulu manipulatifnya kayak seakan-akan gue dibikin gue ngerasa bersalah. Anjing sih. Paham kan? Iya anjing gitu. Itu gak bagusnya lu pacaran sama yang lebih tua di atas lu. Padahal lu belum 18 tuh itu. Beda ya treatmentnya kan? Beda treatmentnya, beda cara pacarannya kalau sama yang lebih tua. Nah terus tuh juga kebanyakan kalau pacaran yang lebih tua tuh kayak takut misalnya lu takut salah, takut diputusin, takut ini, takut itu gitu. Kalau takut diputusin tuh normal sih kayaknya. Takut diputusin tuh normal, cuma dibikin seakan-akan kayak gue cuma punya lo doang gitu loh. Itu kan udah kayak manipulatif banget lah. Nah pas itu pas gue pacaran itu organisasi gue tuh jadi berantakan. Kan gue juga OSIS dulu, OSIS lah, anak SMA. OSIS, gue sebagai sekretaris. Gue tuh vokal OSIS. Pas kelas 2 itu gue kebanyakan cabut. Gara-gara pacaran doi. Gue pulang sekolah pacaran. Jadi nggak banyak ikut rapat. Itu gue keganggu. Terlalu fokus ya sama dia berarti lo yang sekarang. Terus tidur gue keganggu. Gue balik sekolah jam 4. Terus gue pacaran sampai jam 10 malam. Pacaran tuh gimana itu ya? Padahal kan gue SMK, praktek. Gue praktek mulai dari pagi lagi jam 6. Kayak gitu. Capek. Materi, tenaga, segala macam capek. Mood capek nggak?
capek banget. Gue kayak sehari-hari harus ketemu lu, kan bosen juga kan, bosen lah pasti ngomongin gak. Ya udah, itu gue keganggu. Terus menurut gue tuh nggak normal sih, umur gue segitu gue pacaran tiap hari, pulang malam. nggak normal ya. Nggak normal, itu maksud gue, itu yang bikin gue jadi kayak ketergantungan sama dia. Dia iya. juga bikin gue ketergantungan sama dia. Justru kalau pacaran gitu tuh nggak boleh kan, sama kita terlalu bergantung sama orang. Kita nggak boleh banget bergantung sama orang itu, karena ya nggak ada yang bisa dipercaya di dunia. Suatu saat juga pasti dia bakal pergi. Kalau nggak mengkhianati gitu. Karena ketika lu mengkhianati, ya itu tuh quarter life crisis tuh kayak lu nggak punya siapa-siapa. Padahal lu sekarang hidup tuh banyak teman, tapi lu kayak menjaga jarak sama mereka. Dan yang tanda-tanda orang ngerasa quarter life crisis itu yang lu pandang tuh kayak gimana? Gue sih dulu khawatir, cemas, gelisah, terus takut sama lingkungan gue. Padahal nggak, maksudnya lingkungan gue emang toksik. Iya. Cuma masih ada yang bisa diambil positifnya, tapi di situ gue mikir negatif terus tentang mereka. Tuh. Semisal kayak ditanya, ya hubungan lu gimana? Itu dia hubungannya langgeng, tapi lu baru putus, itu lu pasti kan ngerasa kesini aja. Anjing. Pasti kerasa. Itu yang kayak gitu tuh. Astagfirullah. Padahal maksudnya lu paham gue kayak gimana, tapi lu nanya buat apa? Sama kitanya juga terlalu bawa hati nggak sih? Iya, bawa hati karena ya mungkin ya wajar sih, orang lagi fase istilahnya baperan lah. Itu wajar. Kenapa? Karena baru ngalamin. Jadi kayak misalnya lu udah sebulan, 2 bulan, lu mau naik kayak gitu ya nggak apa? Better ya. Better daripada baru banget terus lu tanyain kayak apaan sih? Apaan sih? Kayak penting banget lu nanya-nanya kayak gitu ke gua gitu. Aslinya, tapi akhirnya kita pun jawabnya baik-baik. Ya. Tapi ya sakit hati juga. Tapi situ anjing, sakit hati, lu udah tahu. Anjing. Lu udah tahu gua kayak gini lu masih nanya aja. Basa-basi nggak lucu gitu. Basa-basinya basi gitu. Pasti lah anjing. Basa-basi. Agak jelas gitu. Gak bisa ya kita langsung bilang gitu. Gak bisa ya. Gak bisa. Baik, tanya deh. Apa? Coba sih ditanya. Sakit hati paling sakit tau gimana? Paling sakit. Ini Iya. konteksnya bucin. Oke, konteksnya bucin. Sakit hati bucin gua yang paling sih kemarin. Apa tuh? Gua ngerasa apa ya? Ngerasa dihianatin sama nih cewek. Ya emang sih gua di posisi itu sama-sama jahat. Cuman karena seberes gue putus sama dia, itu seakan-akan dia nuduh gue dekat sama cewek lain langsung. Padahal ya emang deket, bener. Cuman nggak sama. Emang deket, ya emang deket. Cuman lu lihat aja. Cuman jangan sampai. Cuman gue tuh nggak sedekat yang intens kayak lu chatin tiap hari, lu ketemu tiap hari, nggak sebebas apa yang lu pikir gitu. Gue tuh masih ada lu kepikiran lu, cuman gue gengsi. Itu mungkin salah gue gengsi, nggak bisa ungkapin yang gue rasain gitu dia. Itu bener. Terus habis itu gue ngerasa pas lagi sakit hati itu, dia langsung deket sama temannya sendiri. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kebetulan ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman di sisi lain kayak gue sama dia tuh udah 2 tahun, tapi dia secepat itu. Kok bisa ya gitu? Gue mikir kok bisa ya. Padahal gue yang awalnya gue emang mikirnya bisa tanpa dia, tapi akhirnya juga memohon juga ke dia buat tapi kembali. Kan jangan pernah mikir kok bisa ya gitu, karena nggak ada yang nggak bisa. Iya. Buktinya sekarang dia udah pacaran sih. Dia udah pacaran sama temen lu. Buktinya dia udah pacaran sekarang sama temen gua. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa sih, karena apa ya? Dia lebih tahu kebahagiaannya sendiri daripada gua. Mungkin sama gua dia udah ngerasa toksik banget, nggak bisa dipertahanin.
Buat apa juga buat apa ditanin kalau nyakitin. kalau nyakitin. Cuman ya itu alasannya itu kadang yang ngebuat gue tuh gak bisa bikin gue Make sense. make sense gitu loh, kayak Ya, paham. Itu yang paling sakit. itu paling sakit sampai gue minum obat tidur. Anjing, ini kayak cuman ada satu cewek itu di dunia. Karena nggak bisa tidur. Gak bisa ya, lu tidur nih, gua tidur, dengerin fan dia, nangis, dengerin lagunya tuh lagu Rosa lagi anjing. Lagu Rosa. Yang mana? Ada yang terlalu cinta, makanya tuh dengerin dah lagu Rosa tuh terbaik kalau diputer pas lagi galau. Wah, itu seharian denger lagu itu. Tapi anjing. kan maksudnya kalau lu lagi galau jangan dengerin lagu galau. Iya, Karena tapi itu makin membawa lu jatuh. ya, tapi gue tuh kayak berusaha mendalami karakter gue sebagai si Willy si galau kan. Anjing kan. Si Willy si sad boy. Iya, mendalami. Jadinya ya gitu, gue minum obat tidur. Sampai stres sih, kayak anjing pengen teh. Aing kalau punya nyawa dua mah kalau bisa Yang satu matiin dulu. ya satu mati dah. Jadi gue hidup keduanya tuh udah nggak inget dia gitu. Itu sih yang paling bikin gue sakit. Tapi gue sekarang bersyukur sih dia udah seneng, udah punya kebahagiaannya sendiri. Apalah ya. Ya meskipun itu caranya ke gue tuh jahat sih. Ya lu juga harus Ya, gua harus terima ya. baru. Emang itu kan hak gue buat ngatur-ngatur dia nggak sih? Ya. Buat sama siapa aja. Kalau belum nikahin anak orang, Iya sih. Cuman ya tetep aja kalau sama teman ya sendiri. udah. Yang penting cari kebahagiaan baru lah. Iya, kebahagiaan. Tapi gue lebih sekarang tuh itu gue ngalamin tuh namanya waktu itu juga salah satunya di situ gue ngalamin quarter life crisis. Di situ gue langsung dapet hikmahnya gue gimana cara ngehargain cewek, gimana cara nge-treatment cewek yang lebih baik lagi. Jadi di posisi itu gue nggak boleh manja-manja nih sama cewek. Banyak pelajarannya lah. Harus lebih ngomong lah. Kalau cewek itu harus suka dimomong kan? Nggak semua sih. Kamu suka nggak dimomong? Enggak. Oh enggak. Aku mah nggak suka. Nggak suka dimomong. Nggak suka. Tapi itu sih salah satunya. Generalnya suka dimomong, Rata-rata. suka dipekain. Iya. Suka di. Emang jadi cowok harus peka nggak sih? Enggak semuanya sih. Maksudnya? Enggak. Harus ya. Lu paham. Iya, cewek lu pengen dipahamin gitu. Karena ya cewek emang kayak gitu nggak sih? Maksudnya gini, mungkin dia ngerasa kayak lu pemimpinnya gitu loh. Paham kan? Lu pemimpinnya berarti kayak lu juga maksudnya harus bisa ngerti dia. Ngerti maunya dia apa. Dia pengen dimomong. Tapi gue udah bilang misalkan nih. Gue bilang. Dia butuh, misalkan dia emang orangnya mandiri nih. Dia mandiri, terus dia nggak bilang sama gue butuh bantuan, padahal dia butuh, tapi dia kayak ngebatin gitu. Iya. Emang salah dia juga kurang komunikasi. Itu kurang komunikasi jatuhnya. Sama lu juga kurang peka. Iya sih. Lu kurang itu peka. sih gue di salah satunya itu di life crisis gue waktu berhubungan. Di hubungan. Perkuliahan gimana? Perkuliahan sih gue waktu ngalaminnya waktu semester 3 juga. Semester 3 tuh semester 2 ketiga tuh gue ngalamin. Semester 2 tuh gue dapat IPK 2,5. Lu bayangin dah 2,5. Anjir, gue sampai dibilangin sama orang tua, lu kuliah atau apa sih di sana? Udah gue kasih uang jajan, udah gue biayain. Mending gak usah kuliah lah, digituin kan. Tapi di situ gue langsung sakit sih. Terus habis itu gue langsung belajar buat sendiri, kayak lebih rajin, ngerjain tugas, lebih belajar. Di situ pun di posisinya tuh gue dulu tuh waktu awal kuliah suka dimomong, jadi dikasih tugas iya. sama teman. Abis itu teman gue udah nggak ngasih tugas lagi, nah gue harus struggle sendiri dong di situ. Nah itu tuh terbitlah jadi kayak ngerasa harus nih lu sendiri. Iya, sebenarnya tuh lu kuliah sendiri gitu, nggak sama siapa-siapa, nggak temen lu nggak bisa bantuin, waktu skripsi pun nggak bisa bantuin, cuman bisa saran, yang kerjaan lu. Benar. Itu sih kuliah pertama itu ngerasain. Itu kerasa banget sih berarti ya. Sama salah fakultas juga ada ya kadang ya di general lah ya. Ya salah jurusan itu jurusan. Kayak anjing gue malah milih jurusan ini gitu. Padahal gue nggak passion di jurusan ini. Paham. Menurut lo tuh yang salah jurusan itu gimana tuh? Menurut gue ya, gue mending gak kuliah daripada gue salah jurusan. Kalau gue yang SMK, tapi nggak tahu yang SMA ya. Maksudnya daripada gue salah jurusan, gue ngebatin sama gue kuliah itu,
mending gue ya nggak kuliah. Jadi lu mending cabut aja dari Mending kuliah. gue cabut terus gue kejar passion gue. Kayak kan gue anak tata boga SMK. Ya gue bisa langsung ngeplay kerja ke restoran, ke hotel yang sesuai passion gue. Karena basic lu SMK kan. Basic gue SMK, cuma nggak tahu ya buat anak-anak SMA pasti susah juga. Maksudnya apa ya namanya? Ya lu tau lah di keadaan sekarang anak-anak SMA tuh orang-orang mandangnya harus kuliah. Ngelihat orang kuliah aja pengen jadi kuliah. Ngelihat teman sendiri aja yang kuliah jadi pengen kuliah. Lah, lu kuliah gimana sih? Gue kuliah karena orang tua sih, salah satu orang tua, jadi ya udahlah, gue nurutin orang tua. Tapi nggak apa, jalanin aja lah. Jalanin lah, semuanya harus dijalanin, sama apa yang lu mulai lah harus lu selesaikan. Walaupun sebenarnya rada berat, cuma ya udah, pasti ada hikmahnya kok, ada positifnya kok, banyak Iya pasti, positifnya. ya kayak gitu, gue selalu mikir kayak gitu. Misalkan gue lagi di keadaan yang lagi overthinking, gue harus mikir kayak di balik itu tuh ada hikmahnya. Gak mungkin enggak, nanti juga dibuka kok lowongan apapun kerja. Benar. Terus kan sekarang juga kerja kan nggak harus sesuai jurusan juga sih. Iya banyak yang kok yang linjur juga pas kerja banyak, pas masuk kuliah juga banyak yang linjur. dari lu bisa kan tata boga bisa aja kerja di kantoran. Iya benar. Gitu. Gak tentu kan. Nggak harus gue di dapur. Tekanan kerja juga nanti lu kita belum ngalamin loh yang namanya tekanan di dalam kerjaan itu, life crisisnya. Gue udah sih. Gue pernah, kan gue udah pernah magang pas SMK 6 bulan. Rasain sih tekanannya. Oke, lumayan ya. Pikir jadi hotel. Sama bos lu gitu ditekan. Nggak bos sih, lebih ke misalnya gue anak training, gue punya staff. Itu tekanan. Ditekan kayak lu harus ngajarin ini, habis ini. Padahal gue anak training, gue anak magang. Padahal lu training doang di situ, tapi lu udah disuruh yang lebih ya, effort lebih. Itu effort lebih. Sama temen gue ada salah satu ngalamin kayak di kerjaan gitu. Dia tuh salah satu di kayak pusat perbelanjaan. Tapi itu kan PPKM. Ya. Disuruh buka PPKM-nya itu jam 9. Tapi si bosnya ini minta jam 8. Jadi kalau misalkan dia digerebek atau apa, dia kena kan? Nggak mungkin bosnya. Nah si bosnya ini kayak ngelunjak gitu loh. Kamu tuh kalau kerja tuh jangan bersih-bersih amat. Kotor juga nggak apa-apa, berani kotor ya. Jangan bersih aja. Ya. Anjing nggak sih kayak gitu? Itu anjing banget sih. Kan lu nggak kena, men. Apa lagi ya? Mungkin itu sih yang menurut gua. Tapi ya. lu pernah ngalamin tekanan kerja gitu nggak pernah? Enggak sih. Belum pernah kerja yang benar-benar kayak di perusahaan, di suatu gua magang pun nggak ngalamin kayak ditekan-tekan banget. Malah gua dibawa enjoy kayak gitu. Meskipun itu bukan yang harus gua kerjain aja lah. Gak apa-apa, di balik gua ngerjain itu pasti ada kayak kepake ilmunya. Iya. Gua Asik sih. Mikirnya gitu gua, daripada gua harus mikir kayak anjing ini bukan kerjaan gua sebenarnya nih. Tapi gue harus kerjain gitu. Paham. Makanya pas gue juga magang itu, walaupun ada tekanan, tapi gue ngerasa sesuai passion gue kok. Tekanannya sesuai passion gue, sesuai apa yang gue mau. Jadi ya udah bawa resiko enjoy. Ya jadinya itu. Resiko. Jadi bawa enjoy aja. Kecuali lu di luar passion pasti lu kerasa lebih kayak anjir gitu. Untungnya sih passion gue. Jadi kayak walaupun gue ngerasa gue capek, kayak gue dulu tuh kerja pulang tidur besoknya kerja lagi capek sebenarnya, cuma ya kalau sesuai passion ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gitu sih. Jadi kerjain apa yang sesuai passion lu tuh pasti lu juga ngerasa tulus gitu ke depannya. Kalau nggak sesuai passion pasti ada rasa kepaksa. Nah lu yang nggak sesuai passion harus belajar. Tekanan. Lu harus belajar tulus ngejalaninnya. Lu harus berani mikirnya positif, jangan negatif mulu. Iya. Gitu sih. Jadi kesimpulannya untuk life crisis ini apa buat bagi lo? Bagi gua apa ya? Semua orang pasti ngalamin. Semua orang pasti ngalamin. Ambil aja banyak ambil positifnya. Terus gue yakin setiap habis melewati masa itu pasti setelahnya tuh
ada yang indah gitu ya. Ada yang indah, terus juga ngalamin hal selanjutnya yang lebih berat itu pasti maksudnya ngalamin masalah selanjutnya itu pasti nggak berat, nggak ngerasa berat, nggak kaget. Jadi ya menurut gue sih kesimpulannya ya lo ambil positifnya. Ambil positifnya, jangan mikir yang negatifnya aja. Jangan mikir yang negatifnya aja. Emang banyak sih sebenarnya negatifnya, cuma ya udah ambil positifnya aja. Lo harus siap. Hidup tuh kayak lo harus siap nggak siap. Lo harus siap dikasih cobaan yang lo nggak siap. Iya. Ketika lo nggak siap, ya harus siap nggak siap. Ya pokoknya siap nggak siap harus berani. Harus berani. Maju, jangan mikirnya negatif mulu. Itu sih. Itu sih juga. Kalau dari gua buat life crisis sih, yang penting lu jangan kebanyakan overthinking sih. Iya, jangan kebanyakan overthinking. Lu kayak kalau overthinking ya pokoknya apa yang nggak harus dipikirin jangan dipikirin. Jangan maksain buat mikir terus. Lu harus refresh otak lu. Kemana ketika lu harus tahu nih lampiasinya kemana ketika lu kayak gitu. Lu boleh di situ lu ngerasa nangis tapi besoknya tuh udah cukup gitu. Iya benar. Harus tahu batasannya, kontrol diri. Tapi yang biasanya juga ada positif ada negatif. Ya, cuma pintar-pintarnya lo aja lah ngambilnya. Lo pikirin resiko ke depannya apa. Gitu sih. Kalau itu yang negatif. Oke. Menurut gua itu udah cukup banget kita ngomongin life crisis. Belum nanti ada di pertengahan itu ada di usia 30 sampai ke 40 main 30 sampai yang itu yang menuju urut tua. Menuju tua itu kayak misalkan kayak lu kerasa masih muda nih. Kegiatan lu masih muda tapi lu udah kerasa tua. Iya. Lama-lama lu udah ini. Ya. Terus keriput gitu. Benar sih. Ada kata-kata terakhir buat pemirsa audiensnya? Kalau kata-kata terakhir sih apapun masalah lu lewatin. Jangan sampai mikir kayak lu mau melakukan suicide. Jangan sampai kayak gitu karena di jalan ke depan itu masih banyak yang indah kok. Pokoknya jangan sampai lu bunuh diri. Frontal banget, pokoknya jangan sampai lu melakukan suatu hal yang negatif buat diri lu. Nyakitin diri sendiri juga jangan sebenarnya. Jangan. Tapi lu juga harus, meskipun lu udah ngelakuin gitu, lu harus tahu kapan harus berhenti. Bener. Kapan lu harus ke siapa nih berobat kayak gini. Ya. Nah, itu juga kalau lu udah ngerasa diri lu nggak bener, kayak lu udah mulai ngerasa cemas, takut, nangis terus, pergi ke orang yang profesional atau minimal yang lu percaya lah. Lo percaya, terus kalau emang dia nyaranin ke yang lebih profesional tuh jangan ke temenmu, karena yang profesional tuh kadang butuh juga kan. Iya kayak gitu. Oke, menurut gue segitu aja udah cukup untuk life crisis. Ditunggu aja buat konten selanjutnya, sama di follow ya nanti Instagram gua di sini, Instagram gua di sini. Oke, segitu aja dari konten quarter life crisis kita yang masih di remaja, itu belum kekerjaan sih. Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, sama komen. Kalau misalkan konten ini bermanfaat buat kalian, komen ini bermanfaat loh gitu. Makasih podcast ini udah menyelamatkan hidupku gitu ya. Atau mungkin relate. Ya, ini relate sih sama gue sih, bener sih. Nggak apa-apa ya, komen aja. Terima kasih semuanya, gue tutup. Bye.